Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi presidenan. Pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada tahun yang sama, dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya untuk berlangganan klik subscribe channel kami, like dan share agar memberi ilmu pengetahuan dan manfaat. Fakta terselubung tentang Soekarno, proklamasi, dan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, pukul 8, ternyata Bung Karno masih tidurnya di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Cikini. Dia terkena gejala malaria tertian. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan beberapa tokoh lainnya keluar dari rumah Laksamana Maida di kawasan Menteng, Jakarta. Mereka baru saja menyusun naskah proklamasi. Saat mereka keluar, jarum jam menunjukkan pukul 5. Hari itu Jumat 17 Agustus 1945. Umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam lagi di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Persisnya pada pukul 10 WIB. Sekitar pukul 8, Bung Karno masih tidur di kamarnya saat mulai membahas teks proklamasi pada Kamis 16 Agustus malam. Badannya sudah tak enak, suhu tubuhnya tinggi. Ia dinyatakan terkena gejala malaria. Begadang sampai pagi, namun ia tak memperdulikan. Dokter pribadinya, Soeharto, akhirnya membangunkannya. Kemudian Bung Karno diberi pil anti malaria, lalu ia tertidur lagi. Itu bukan pengalaman pertama Bung Karno terkena malaria. Saat dibuang di Pulau Ende, ia juga diserang penyakit mematikan itu. Pukul 9, Bung Karno terbangun dan bersiap-siap dengan berbusana putih-putih. Ia keluar rumah. Bung Hatta telah menunggu, juga ratusan orang yang tak sabar untuk merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bersama para hadirin kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil mengibarkan bendera merah putih. Setelah upacara singkat itu, Bung Karno melanjutkan tidurnya, tapi Indonesia telah merdeka. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol. Tak ada korps musik. Yang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. Bung Karno pernah kencing di pesawat saat pulang dari Dalat, Vietnam 13 Agustus 1945. Soekarno bersama Bung Hatta, Dr. Jiman Widyoningrat, dan Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno, menumpang pesawat Victor bermoto ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahankan itu. Melihat lubang kecil di dinding pesawat, disitulah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Bersemburulah air seni itu dan membasahi semua penumpang.
Gelar proklamator untuk Bung Karno dan Bung Hatta hanyalah gelar lisan yang diberikan rakyat Indonesia kepadanya selama 41 tahun. Sebab baru 1986 pemerintah memberikan gelar proklamator secara resmi kepada mereka. Sosok Soekarno punya 1000 cerita unik yang mengundang senyum. Kira-kira apa perintah pertama Presiden Soekarno saat menjadi presiden? Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang. Mereka menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tidak ada debat sengit dalam sidang di gedung Rood van Indië di Jalan Pejambon itu. PPKI memilih Soekarno sebagai presiden. Berbeda sekali dengan sidang paripurna di DPR yang penuh keriuhan, protes serta gontok-gontokan. Kita sudah bernegara sejak kemarin, dan sebuah negara memerlukan seorang presiden. Bagaimana kalau kita memilih Soekarno? Soekarno pun menjawab, baiklah. Sesederhana itu, maka jadilah Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia, negara yang baru merdeka seumur sehari. Tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar Soekarno, maka Soekarno pun pulang berjalan kaki. Di jalanan, aku bertemu dengan tukang sate yang berdagang di kaki lima. Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia memanggil pedagang yang bertelanjang kaki itu dan mengeluarkan perintah pelaksanaan yang pertama, yaitu sate ayam 50 tusuk, ujar Soekarno. Itulah perintah pertama Presiden Republik Indonesia, yaitu sate ayam 50 tusuk. Inilah sepenggal cerita tentang sang proklamator, Insinyur Soekarno, pada masa detik-detik menuju kemerdekaan Indonesia.